Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak sekalian, melanjutkan pembelajaran mata pelajaran fikih masih mengenai makanan haram. Mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu Bapak sudah menjelaskan mengenai definisi atau pengertian makanan haram, kemudian macam-macam makanan haram, ada haram aini, ada haram sababi, ada contoh-contohnya ya, atau ciri-cirinya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian. Ya, Bapak ulangi lagi. Pengertian dari makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, dan apabila tetap mengkonsumsinya, maka ia berdosa. Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Dasar hukumnya ini sudah disampaikan kemarin. Bapak hanya mengulang saja Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Kemudian Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian. Jenis-jenis makanan yang haram. Berikut beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain satu, bangkai binatang kecuali ikan dan belalang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa damani, fa amal maitatani fal jaradu wal hutu, wa amma damani fatihalu wal kabid, akhrajahuma Ahmadu wa Ibnu Majah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana, dihalalkan untuk kami, maitatani, dua bangkai, wadamani, dan dua darah. Fa'amal maitatani, adapun dua bangkai itu adalah fal jaradu wal hutu. Jadi bangkai belalang dan bangkai ikan. Wa ammad damani, adapun untuk dua darah ya, sedangkan dua darah yang dihalalkan fatihalu wal kabidu, yaitu hati dan jantung. Akhrajahu Ahmadu wa Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi bangkai binatang itu haram kecuali bangkai ikan dan belalang. Sebagaimana hadis ini ya, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah ini. Kemudian jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang keduanya adalah darah dari binatang halal maupun binatang yang haram, meskipun sudah dimasak seperti saren atau dideh,
yang mirip dengan daging hati dan limpa. Ada yang mengatakan marus, yaitu makanan yang asalnya darah haram. Darah ya, darah dari binatang halal maupun binatang yang haram ini haram hukumnya. Kecuali darah yang diperbolehkan sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah ini, ya, darah yang halal itu hanya hati dan jantung. Selain itu haram. Kemudian yang ketiganya, makanan yang buruk, menjijikan atau najis, ya. Makanan yang buruk, menjijikan atau najis, seperti Quran surat Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Ya, dan diharamkan dan Allah mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Nah, di sini contoh-contohnya seperti kecoa, lalat, tikus, cacing, kutu, dan lain sebagainya. Ini makanan-makanan yang menjijikan atau yang buruk. Ini masuknya kategori jenis makanan yang diharamkan. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, yang keempatnya adalah daging babi, termasuk di dalamnya kulitnya, tulangnya, dan semua bagian dari hewan babi tersebut. Itu jelas, ya, itu jelas haram. Kemudian yang kelimanya, binatang yang disembelih tidak atas nama Allah, ya. Binatang yang disembelih tidak atas nama Allah atau tidak mengucapkan membaca asma Allah dulu. Kemudian yang keenamnya, makanan yang membahayakan, ya. Contoh makanan yang membahayakan seperti makanan yang mengandung racun, mengandung alkohol, dan makanan yang basi, ya, makanan yang basi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Ini ya, makanan yang membahayakan. Kemudian anak-anakku sekalian, melanjut ke poin C, ya, menjauhi makanan haram. Menjauhi makanan haram. Agar dapat menghindari makanan yang diharamkan, hendaklah diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tanamkan di dalam diri kita sikap tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. Dan yang B, hendaklah dipahami betul macam-macam makanan yang diharamkan. Yang C, jika terdapat keraguan terhadap makanan tersebut, ya, jika terdapat keraguan terhadap makanan tersebut, tanyakan kepada ulama yang terdekat. Bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan, ya, bersikap hati-hati. Kemudian yang E-nya, tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makan sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Yang F-nya, menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan untuk kita menjauhi makanan yang haram. Insya Allah dengan kita melakukan hal-hal seperti ini, kita akan terjaga dari mengkonsumsi makanan yang haram. Untuk poin berikutnya, poin D, akibat mengkonsumsi makanan haram. Akibat mengkonsumsi makanan haram, ada beberapa akibat yang akan menimpa orang yang makan makanan haram. Di antaranya, pertama, makanan haram akan merusak kesehatan, ya.
makanan haram akan merusak kesehatan. Apa yang dikonsumsi seseorang ke dalam perutnya memiliki hubungan sangat erat dengan kolbunya. Mengkonsumsi makanan haram akan merusak hati atau kolbu kita dan menjadikan kita tidak sehat. Kemudian doa tidak dikabulkan, ya, karena doa tidak dikabulkan karena makanan haram itu menghalangi terkabulnya doa dan diijabahnya permohonan. Merusak amal-amal soleh, merusak amal-amal yang soleh. Akibatnya, makanan yang haram itu menyebabkan amal-amal ibadah tidak diterima pahalanya atau tidak diberi pahalanya. Ya. Makanan yang haram menyebabkan amal-amal ibadah tidak diberi pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tuqbalu salatu bighairi tuhurin wala shadaqatun min gulul." Salat tidak diterima tanpa bersuci, dan sedekah yang dari kecurangan tidak akan diterima. Hadis riwayat Muslim. Kemudian akibat mengkonsumsi makanan haram yang keempat adalah hina dan rendah. Hina dan rendah. Mengkonsumsi makanan haram akan menjadikan hina dan rendah diri kita karena dia hidup di atas kejaliman terhadap orang lain. Ya. Di atas kejaliman orang lain. Memakan harta mereka dan merampas hak-hak mereka sehingga hatinya menjadi hina dan jiwanya juga menjadi hina. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, wal ithmu ma haka fi sadri, ya, kawa karihta ayyatalli alaihin nas. Wal ithmu ma haka fi sadri kawa karihta ayyatali'a alaihin nas. Dan dosa adalah sesuatu yang membuat goncang hatimu dan engkau tidak suka orang-orang mengetahuinya. Itu yang diartikan atau yang didefinisikan dengan dosa. Kemudian menyebabkan keturunannya rusak. Yakni makanan haram yang dikonsumsi seseorang untuk dirinya dan keluarganya akan menyebabkan keturunannya menjadi rusak. Ya, Allah tidak menjaga mereka sebagai hukuman atas perbuatan orang tua yang mengambil sesuatu yang haram. Karena anak yang soleh, anak yang baik, anak yang patuh menjadi pembahagia dan permata untuk orang tuanya. Oleh karena itu, mengkonsumsi makanan haram ini bisa menjadi penyebab keturunannya rusak, ya. Anak-anak sekalian, ini beberapa akibat-akibat mengkonsumsi makanan yang haram. Selanjutnya, hikmah menghindari makanan haram. Ya, hikmah menghindari makanan haram. Dari beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah, ada isyarat hikmah, ya, ada isyarat hikmah yang terkandung di dalamnya. Adapun hikmah-hikmah yang terkandung antara lain makanan yang memabukkan, ya, makanan yang memabukkan diharamkan. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung zat etanol atau zat metanol yang bersifat racun, sehingga membahayakan kesehatan manusia, terutama merusak jaringan otak dan saraf. Kemudian yang kedua, diharamkan babi karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan, ya. Ini. Kemudian hikmah yang ketiganya, diharamkannya bangkai karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba atau baksil yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Hikmah yang keempat, makanan yang menjijikkan atau kotor, ya, diharamkan karena makanan tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani kita. Nah, ini sekalian, dari keempat hikmah di atas dapat disimpulkan bahwa diharamkannya makanan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan
salah satu bentuk kasih sayang atau rahmat Allah kepada hambanya atau kepada manusia ya. Dengan menghayati ketentuan-ketentuan Allah, ya, dengan menghayati ketentuan-ketentuan Allah tersebut akan tumbuh kesadaran bahwa betapa besarnya kasih sayang Allah terhadap hambanya, betapa banyaknya rahmat Allah terhadap hambanya. Itu ya, menurut sekalian. Demikian yang bisa Bapak sampaikan mengenai lanjutan materi pelajaran fikih ya. Semoga penjelasan sederhana ini bisa menambah pemahaman kalian dan sambil dipelajari juga LKS fikihnya, latihan-latihannya silakan dikerjakan ya. Dengan berakhirnya materi makanan haram ini ya, berarti materi bab 1 sudah selesai dan insya Allah berarti kita akan lanjut ke materi bab 2. Demikian anak-anak yang soleh dan solehah, materi pembelajaran hari ini, hari Jumat. Ya, semoga niat dan usaha kita dalam menuntut ilmu senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Tetap semangat belajarnya walaupun di rumah dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.